Oh, tidak bisa. Itu memang tidak bisa sama sekali, sehingga majelis hakim tidak memberi kesempatan. Karena itu aturannya. Sehingga karena itu disuruh, karena tidak diberi kesempatan, mau apa? Kalau begitu bilang keluar. Jadi majelis hakim bilang, oh kalau mau keluar silakan. Saya lebih condong ke 338. Ke 338. 338. Begitu. Tapi itu karena harapan kami bahwa ada korban, ada pengakuan. Kalau spontan pasti ke 338. 338. Ya. Karena ini cekik. Karena tidak pakai alat. Alat tidak ada. Menurut kami juga kalau apa ya? Kalau berencana terlalu riskan ya. Persiapannya juga tidak matang. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, beberapa waktu yang lalu perkembangan sidang kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang sudah masuk pada pembacaan pledoi oleh tim kuasa hukum dari terdakwa Randi Bajide. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim penasihat hukum dari terdakwa Randi Bajide, yaitu Bapak Beni Taupan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak James. Ya. Abang, ini kan kemarin sudah dibacakan pledoi, ya, baik dari tim kuasa hukum maupun Randi Bajide juga ikut membacakan juga ya sendiri pembelaannya. Nah, itu kalau tidak salah kan ada 5 poin yang dimintakan untuk jadi pertimbangan majelis hakim. Mungkin Abang bisa sedikit memberikan gambaran 5 poin yang dimaksud itu seperti apa dan alasan kenapa harus dimintakan seperti itu. Iya, baik. Yang pertama bahwa persidangan kita ini kan kalau acara persidangan itu sudah sampai pada tahap masuk pada tahap pembelaan hak daripada terdakwa setelah jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menuntut, tuntutan dia itu kan pasti pada berdasarkan fakta sidang. Kemudian fakta sidang itulah juga kami tim pembela terdakwa itu melakukan pembelaan yang maksimal untuk klien kami terhadap fakta sidang yang ada di situ. Begitu. Sudah tentu pasti cara pandang, cara lihat, sudut pandang kita dari tim penasihat hukum terhadap fakta sidang dikaitkan dengan aturan-aturan hukum pasti akan berbeda dengan jaksa penuntut umum. Begitu. Ada mungkin yang sama bahwa ada kematian, tapi prosesnya itu cara melihatnya berbeda. Sehingga kemarin itu kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan ketua majelis untuk kami gunakan secara baik dan telah kami lakukan itu. Dan kemarin pada persidangan itu juga terdakwa juga diberi kesempatan untuk menyampaikan sendiri dia punya pembelaan terhadap dia sendiri, terhadap proses itu dan juga kami. Kami bersyukur semua sudah jalan dan kami sudah menyampaikan dari kacamata kami terhadap peristiwa itu. Dan kalau kami melihat bahwa dia tidak masuk ke ranah 340, pembunuhan berencana itu tidak masuk. Begitu. Karena kalau pembunuhan berencana itu kan ada persiapan dia. Kemudian proses pembunuhan, kemudian pasca ini sudah harus dipersiapkan secara baik. Dari awal itu bagaimana prosesnya, rencananya membunuh bagaimana, kemudian setelah itu apa yang dia harus lakukan. Dan itu dengan melihat fakta-fakta sidang kemarin itu kan, yang pertama, kalau jaksa penuntut umum bergerak dari dua orang saksi. Fitria maupun Santi. Begitu. Dasar itulah yang karena dengar cerita dari IU
Itulah yang digambarkan bahwa itu sebuah persiapan. Kemudian dari ahli saja, kemudian ahli IT, ahli forensik, kemudian keterangan terdakwa, saksi lain tidak ada. Dan itu fakta loh. Sehingga dari situ kami melihat bahwa tidak bisa berencana karena tidak utuh dia. Tidak secara utuh dalam persiapan dia, perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian terakhirnya bagaimana menghilangkan proses ini. Ini kan tidak harus merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehingga menurut kami secara material ada korban, ada pelaku, seperti yang di keterangan terdakwa, itu spontanitas dia melakukan. Spontanitas. Sehingga karena spontanitas itu menurut kacamata kami lebih tepatnya itu di 338. Sempat kan pernah mengeluarkan statement untuk diperjuangkan juga pasal 351, tapi ternyata itu tidak masuk pertimbangan tim penasihat hukum ya. Iya, ya kan ini kan semua kan berproses. Berproses dan kami melihat ruang mana. Kan banyak hitung-hitungan kami. Kan begitu. Bagaimana kita mengedepankan fakta untuk mencapai kebenaran itu supaya semua itu juga mendapat keadilan sebenarnya. Begitu. Memang kami sempat berdiskusi panjang ya. Apakah 351 ayat 3 ataukah 338? Dan dari urung rembuk itu mendapat sebuah kepastian bahwa kita bergerak di 338. Dan juga yang diperjuangkan oleh tim kuasa hukum, Abang bersama dengan beberapa teman-teman juga meminta kepada hakim untuk dijatuhi hukuman seringan mungkin. Alasannya apa? Iya, karena yang tadi bahwa tentunya dari tim penasihat hukum itu akan memberikan upaya maksimal dilakukan untuk didapati oleh kliennya. Kan begitu. Itu sebuah permohonan kepada majelis hakim. Seringan ini itu harapan kami. Tapi tentunya menjadi pertimbangan hakim. Apa bisa diterima atau tidak? Kan dua hal ini. Dua hal. Apakah soal 340 dipenuhi ataukah 338 oleh majelis hakim? Karena menurut kami bukan 338. Bukan 340 tapi 338. Kalau 38 ya kalau bisa jangan maksimal lah. Kan itu kan juga kayak punya permohonan. Kan tidak ada salahnya kan gitu. Tetapi kan ketika seseorang ingin dijatuhi hukuman seringan mungkin, paling tidak ada beberapa hal juga yang harus dipenuhi. Betul. Misalnya dia menunjukkan sikap yang baik, sopan, bekerja sama, jujur gitu. Nah, kira-kira klien Anda terdakwa Randi ini sudah menunjukkan itu tidak selama persidangan? Yang pasti bahwa hal-hal meringankan yang menurut jaksa tidak ada, tapi menurut kami ada. Seperti apa? Yang pertama bahwa dia mengakui soal proses pembunuhan itu dilakukan oleh dia. Bayangkan kalau dia tidak kooperatif, dia tidak mengakui, kita tentu tidak tahu peristiwanya kapan dan waktu di mana. Karena dalam persidangan ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kan itu kan bentuk sebuah kejujuran. Iya kan? Dia mengakui kesalahannya. Dia menyesali perbuatannya. Dia masih muda. Kemudian yang tadi, dia mempunyai seorang anak. Begitu. Sebuah tindak pidana itu, kalau dilakukan itu akan dapat sanksi. Sanksinya untuk apa? Untuk efek jerah bagi dia, bagi juga pendidikan bagi masyarakat. Jangan berbuat begitu lagi. Kan begitu diharapkan. Efek jerah ini, sanksi yang diberikan soal lama, atau apapun yang dia harus tanggung itu kan, supaya dia bisa berubah, dia punya diri kan gitu. Sehingga kita mengedepankan itu menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa dia masih muda, dia menyesali perbuatannya, kan begitu. Itu Randi sempat nangis juga ya? Oh iya, waktu menyampaikan pledoi, begitu. Dan dia mengakui minta maaf. Waktu dalam persidangan kan semua liput media ada tuh gitu, bahwa dia minta maaf waktu proses pemeriksaan saksi juga begitu. Begitu. Itu kan hal-hal yang mungkin menjadi kacamata orang ya. Menjatuhkan pilihan putusan ini, adakah sedikit hal-hal yang bisa meringankan ataukah tidak memang begitu.
Kan begitu, harus ada unsur-unsur lain yang bisa dipertimbangkan. Tapi dari penilaian jaksa justru sepertinya menilai Randi terkesan terlalu berbelit-belit dalam menyampaikan kesaksian dan juga terkesan seperti tidak jujur. Iya, itu kan cara pandangnya jaksa. Kan begitu. Ya. Kan kalau menurut saya, kalau misalnya tidak benar, berarti ada yang benar. Ya. Kan begitu. Kalau misalnya kita tidak bisa membuktikan yang seharusnya begini, kemudian kita menjudge orang, itu juga sangat naik menurut saya. Kan begitu. Ya. Yang kita kejar ini apa? Tugas pembuktian itu ada di jaksa. Jaksa menuduh seseorang telah melakukan peristiwa ini. Iya kan? Ya. Berarti dia harus membuktikan bahwa ini orang benar-benar membuat. Dan kalau dia tidak bisa membuktikan, dia juga harus main fair. Kalau dari tim kuasa hukum sendiri melihat bahwa jaksa belum mampu membuktikan. Iya. Dan menurut kami, fakta sidang seperti itu. Fakta sidang seperti itu, apa yang hampir sama, semua hanya karena keterangan Randi. Begitu, menurut kami berkesesuaian dengan hasil forensik sebenarnya. Hasil forensik itu bersesuaian karena jenazah itu hampir 80% mengalami kerusakan, pembusukan. Kemudian, tapi dipastikan oleh ahli forensik mati karena kehabisan oksigen. Kehabisan oksigen itu yang tadi bisa bekap, bisa cekik. Dua alternatif itu. Tapi untuk memastikan itu setengah mati karena sudah 2 bulan 80% loh. Abang, itu kemarin pada saat pembacaan pledoi oleh tim kuasa hukum, itu sempat terjadi kericuhan ya di dalam persidangan itu. Mungkin Abang bisa sedikit memberikan gambaran, ada dinamika-dinamika sedikit di dalam persidangan itu. Iya. Seperti apa? Memang yang pasti bahwa karena cara pandang tim penasihat hukum kan dianggap membela ini kliennya, terdakwa ini. Pasti dengan argumen-argumennya itu tidak diterima oleh keluarga korban atau yang simpati dengan korban. Ya. Tapi kami mengutarakan berdasarkan fakta. Dan memang waktu pembacaan itu ada keberatan lewat suara-suara. Memang sempat ditegur oleh majelis hakim. Tegur siapa? Ke pengunjung, harap tenang. Pengunjung sidang di dalam. Pengunjung sidang, harap tenang. Beberapa kali itu dilakukan untuk tenang. Karena sidang ini harus berjalan dengan tertib dan tenang. Itu ada aturannya loh. Siapa yang buat keonaran harus keluar. Ya. Itu hak majelis untuk memerintahkan keluar. Sebenarnya bukan saja ke pengunjung. Kalau kami misalnya pengacara juga tidak bisa tenang dan sebagainya, pasti disuruh keluar. Dan itu bukan hal baru. Begitu sehingga kita masuk dalam ruangan itu harus menghormati, tunduk terhadap itu. Kemudian setelah membaca persidangan, membaca nota pembelaan nota pembelaan atau pledoi, itu setelah selesai, ada keluarga yang tidak terima terhadap nota pembelaan itu dan meminta kepada hakim untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kan ini tidak ada dalam acara yang diatur. Semua dalam persidangan itu sudah diatur. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Itu memang tidak bisa sama sekali, sehingga majelis hakim tidak memberi kesempatan. Karena itu aturannya. Sehingga karena itu disuruh, karena tidak diberi kesempatan, kalau begitu bilang keluar. Jadi majelis hakim bilang, oh kalau mau keluar silakan. Silakan keluar. Begitu. Dan keluar, disuruh keluar. Jadi bukan berarti diusir. Oh, bukan. Itu jelas, kalau ada rekaman itu jelas kami saksi. Karena memang tidak bisa. Di persidangan itu sudah ada aturan dengan dia punya agenda-agendanya. Begitu. Selain daripada itu, sehingga kalau yang bicara dalam sidang itu kan di dalam sidang itu hanya cuma ada batasan pengunjung. Di dalam majelis hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Mereka inilah yang punya hak untuk berbicara atau menyampaikan. Selain daripada itu yang di luar tidak bisa. Begitu kami saja juga di dalam itu kecuali diberi kesempatan.
Kalau tidak memohon kepada majelis hakim untuk menyampaikan. Jadi kalau di luar tidak bisa, Pak. Itu aturannya, Pak. Tapi tidak ada gerak-gerik atau gestur-gestur yang provokatif, Abang, ya? Tidak ada. Semua jalan baik. Iya. Nah, terkait dengan kita kembali ke topik pledoi ini, nanti kedepannya masih ada, kan ini diskorsing ya sidangnya? Ya, masih ada pembacaan lanjut atau tidak? Tidak, kalau pembacaan nota pembelaan kita selesai. Selesai kemarin. Ditunda untuk karena terhadap nota pembelaan ini ada tanggapan balik lagi dari jaksa. Oh gitu. Kami juga menunggu. Itu yang dinamakan dengan replik. Replik. Kalau misalnya kami melihat bahwa replik jaksa penuntut umum itu perlu juga kami tanggapi, kami akan sampaikan. Kami akan tanggapi. Duplik lagi itu? Ya, kami duplik. Begitu. Itu di tanggal berapa rencana nanti? Kalau replik itu di tanggal 8 nanti. 8 Agustus. 8 Agustus. Tim kuasa hukum tetap konsisten dengan 338 untuk Randi ya? Iya, 338. Menurut kami 338. Itu hukuman maksimal berapa tahun, Adong? Itu belasan tahun? Iya, 15 ya. 15 tahun. Ya. Dimintakan untuk seringan mungkin, berarti bisa dibawa. Kan itu kan namanya juga permohonan. Kan begitu. Apa salah kan gitu. Kalau itu permohonan dikabulkan baik juga. Kalau tidak kan juga kewenangan semua itu. Semua kami jaksa maupun kami itu semua meminta kepada majelis hakim. Hak memutuskan itu ada di majelis hakim. Waktu Abang mereka menyusun pledoi ini kan pasti juga dibicarakan juga materi pembelaan ini dengan terdakwa Randi. Tidak sama sekali. Tidak. Jadi tidak ada istilahnya melihat reaksi dia menyetujui materi pembelaan ini seperti ini. Karena dia sudah menyerahkan kepada kami. Semenjak menandatangani surat kuasa, untuk persoalan hukum itu ada di kami sepenuhnya. Begitu. Dia menghormati karena memang soal hukum ini kan tidak semua orang bisa tahu. Maunya seperti apa. Dia serahkan sudah kepada kami untuk seperti apa. Dan dia menghormati apapun putusannya. Tidak ada keberatan sama sekali dari Randi terhadap nota pembelaan yang disusun oleh Abang bersama tim kuasa? Tidak ada. Tidak ada. Sepenuhnya diserahkan. Begitu. Apapun keputusan itu adalah, sehingga kita semua, dia juga memohon kepada majelis hakim, kami juga memohon kepada majelis hakim. Apakah dua permohonan ini dikabulkan? Tentunya majelis hakim akan bergerak dari fakta sidang. Cara pandang berbeda ini, semua yang dicatat itu dicatat oleh panitra. Begitu. Data-data semua itu akan dilihat. Yang mana yang benar. Begitu. Karena dia mengikuti proses ini. Kalau saya meminta Abang memprediksi, kira-kira majelis hakim putusannya beratnya kemana? Ya. Dari keyakinan Abang sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang Abang nilai selama persidangan itu berlanjut. Harusnya putusan hakim itu condongnya kemana? Saya lebih condong ke 338. Ke 338. 338. Begitu. Tapi itu kan harapan kami. Bahwa ada korban, ada pengakuan. Kalau spontan, pasti ke 338. 338. Ya. Karena ini cekik. Karena tidak pakai alat. Alat tidak ada. Menurut kami juga kalau kalau berencana terlalu riskan ya, persiapannya juga tidak matang, kemudian alat yang digunakan juga tidak ada. Ini kan mau pergi, misalnya berencana mau bunuh orang nih loh. Kalau bunuh orang ini kan kita pasti, kalau orang awam berpikir pasti ada persiapan yang harus dilakukan. Iya kan? Ini kan bukan pergi jalan-jalan, ini mau pergi membunuh orang. Pasti ada persiapan. Minimal itu pasti ada alat untuk mau alat mana yang digunakan. Dan itu dilakukan kapan gitu. Tentunya ada persiapan-persiapan alat dan sebagainya. Ini mau dibunuh begitu. Nah, biasanya kan kalau tuntutan jaksa itu maksimal. Lalu misalnya hakim memutus ternyata jauh dari harapan jaksa, itu kan jaksa pasti akan banding. Nah itu kira-kira dari apakah dari tim kuasa hukum sudah ancang-ancang mempersiapkan kalau jaksa banding karena putusan hakim tidak sesuai dengan harapan jaksa, adakah strategi yang sudah dipersiapkan untuk itu dari tim kuasa hukum? Yang pasti bahwa
masing-masing ini kan meminta kepada majelis hakim dan sudut pandang dia, argumentasi dia. Kalau tidak terpenuhi, pasti dia akan melakukan upaya. Jangankan jaksa, misalnya majelis hakim Tim kuasa mengikuti, hukum juga bisa pasti, kan begitu. Kalau misalnya ternyata jatuh ke 340, tim kuasa hukum pasti pasti kami melakukan upaya. Karena itu diberikan oleh undang-undang gitu. Begitu. Oh, apa sih yang menjadi penilaian kami gitu. Tapi yang pasti bahwa fakta sidang itu sudah ada. Kan begitu. Dan saya berharap bahwa kita semua rujuk kepada fakta sidang. Begitu. Dengan pengetahuan kita, kacamata kita, sebenarnya ini pas 340 kah atau ke 338 untuk kasus ini gitu. Tidak juga kita secara emosional harus harus rasional dengan mendudukan pada aturan-aturan unsur-unsur pada pasal itu sudah tepatkah atau tidak. Begitu. Oke. Baik, mungkin begitu saja Abang ya. Ya. Karena saya yakin bahwa apapun yang sedang diupayakan oleh tim kuasa hukum dan rekan, ya pasti juga tujuannya adalah bagian dari sebuah profesionalisme yang Abang mereka sedang bangun untuk membela klien. Nah, gitu. Oke, baik guys. Demikianlah wawancara kami bersama dengan salah satu penasihat hukum dari terdakwa Randi Bajide, Bapak Beni Taupan SHM. Semoga informasi yang didapat dari perbincangan kami hari ini bisa memberikan keberimbangan informasi bagi Anda yang sedang menyaksikan Pod James. Akhir kata saya James Bore bersama Pak Beni pamit, sampai jumpa.